Iya. Waalaikumsalam. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bi sunnatikal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi dhawil nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi zulmatil laili idza yaghshaha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baca salawat dulu sama-sama ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawli minal awali muqtahimi Allah Allah ya Rabb balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat menjadi nambah berkah dan juga mendapatkan kita dengan wasilah sholawat diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadratul mukarramin, para ulama, para asatid, para sesepuh, para orang tua, khususnya yang saya hormati Ketua DKI Masjid Sofatul Marwah Bapak Nandang Hidayat, dan juga yang saya hormati Imam Sholat Subuh Ustaz Al-Mukarram Amiruddin ZA. Masya Allah luar biasa ya, serasa kita sholat di Masjidil Haram ya. Luar biasa. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, para orang tua yang saya hormati, ada Bapak Haji Jirwan hadir, ada Ustadz Misbah, ada Pak Haji Yayat, semuanya saya hormati, dan ibu-ibu dan para hadirin yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ahad kali ini dengan suasana yang alhamdulillah masjidnya penuh ya.
banyak karena memang dari mana namanya Ustaz? Dari Rumah Quran Madani, alhamdulillah ikut serta mabit di Masjid Safatul Marwah, tentunya lebih menambah semangat kita dalam meraih, yakni fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, yaitu untuk mensyiarkan atau syiar masjid menjadi ramai dan penuh. Kalau tiap hari begini rasanya Islam luar biasa ya. Kalau lihat subuh penuh kelihatan, saya masuk sudah nggak muat tadi di belakang. Maka para hadirin, memang di sini ba'da Ahad itu kita biasa kajian, maka kita lanjuti kajian kita sebagaimana yang telah kita ikuti dari hari-hari atau bulan-bulan yang lalu. Karena memang beda metode penyampaian, beda cara ya. Ada memang kita suka menghadiri kajian dengan cara ceramah atau mau'izatul hasanah, biasanya berdiri, dan juga memang kalau orang ceramah itu harus banyak seninya biar orang nggak ngantuk ya, suka sholawatan, suka ada tanya jawab. Tapi memang kalau kajian ya modelnya begini, jadi kita baca, nanti ulama yang menjelaskan di sini, kita hanya menyampaikan. Emang kurang jelas kah? Tes. Ini jelas. Iya. Jadi metode kita, yakni kita baca kitabnya, nanti insyaallah kita sampaikan. Sudah alhamdulillah kajian tafsir Hamami Zadah pada ayat 9 ya, surah Yasin. Karena memang semua ada ulamanya. Kalau kita para hadirin di sini, para ustaz atau yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita baca Quran, maka sudah barang tentu kita tahu dengan kajian-kajian Quran, di antaranya adalah tafsir, maka kita kembalikan kepada ulama mufassirin. Kalau kita belajar hadis, maka kita kembalikan kepada ulama muhaddisin. Kalau kita belajar membaca, cara baca Al-Quran, kita kembalikan itu pelajarannya melalui ulama qurra'in, ulama-ulama ahli qiraat ya, yang telah masyhur di kita di Indonesia, qiraatus sab'ah, ya 7 qiraat, yakni 7 imam, masing-masing imam mempunyai 2 riwayat, maka disebutnya 14 cara baca yang telah masyhur di kita, yakni qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz. Jadi macam-macam baca Quran itu memang perlu kita pelajari, selain daripada kita mempelajari hukum bacaan tajwidnya, sehingga ketika ilmu itu sudah kita pahami, kita kuasai, dalam istilah santri dikatakan yakni tabahur dalam keilmuannya, maka insyaallah tidak akan mudah menyalahkan atau memojokkan seseorang. Karena memang sesuai al-isnad minad din, laulal isnad man qala masya'a. Isnad itu, mata rantai keilmuan itu bagian dari agama, kata Imam Ibn Al-Mubarak. Jikalau tidak ada isnad, jikalau tidak ada sanad keilmuan, maka siapapun orang akan berbicara sesuai dengan kehendaknya, dengan keinginannya, tidak didasari dengan dikembalikan dengan ulama-ulama tersebut. Alhamdulillah, kita di sini sudah sampai ayat 9, kita ngaji surah Yasin. Kita baca dari awal ya bapak-bapak, ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim.
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ada air mana nangkut di mana air? Air minum saja. Minum saja. Wallahu a'lam bimuradih. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Dan kami jadikan min baini aidihim, dari di antara mereka, yakni mereka di sini domirnya adalah orang-orang kufar, saddan, menghalang atau dindingnya, wa min khalfihim, dan juga di belakang mereka, saddan, yakni penghalang atau dinding. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, sehingga dengan penghalang-penghalang tersebut orang-orang kufar tidak bisa melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ayat ini nuzulat hazihil ayah, sebab turunnya ayat ke-9 ini surah Yasin, fi riwayatin, pada satu riwayat, Abi Jahlin, yaitu Abu Jahal. Siapa itu Abu Jahal? Ya, kalau di suku beliau Abu Jahal disebutnya Abul Hakam, ya, bapak kebijaksanaan, ya, orangnya bijaksana. Bagi suku mereka disebut Abul Hakam. Kenapa Abu Jahal? Karena memang sangat luar biasa ya kalau kita bahasa jahlin itu, yakni bodoh. Yani Abi Jahal itu wa sahibihi, dan juga para sahabatnya, min Bani Makhzum, dari Bani Makhzum, anna Aba Jahlin halafa la in ra'aita Muhammadan yusalli la ardukhna ra'sahu bil hajar. Jadi sebab turunnya ini ayat wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dengan adanya peristiwa turun ayat, karena ayat itu kan turun gak sekaligus ya, per peristiwa, per kejadian, maka Quran itu berangsur-angsur. Kalau kita lihat riwayat, hampir kurang lebih 23 tahun ya, dengan ribuan ayat, 6.000 lebih, yang masyhur dikatakan 6.230, dan juga dikatakan oleh Imam Nawawi itu 6.666 ayat. Namun bukan jumlah ayatnya ada 6.666 ayat, tapi bagian ayat-ayatnya ada bagian ayat larangan, 1.000 ayat tentang janji, 1.000 ayat tentang perintah, 1.000 ayat tentang larangan, 1.000 ayat tentang kisah nasib mansuh, halal haram, zikir, doa dan istighfar. Maka jumlahnya 6.666 ayat. Itu enggak langsung turun, maka per kejadian, per kisah. Maka ini surah Yasin ayat ke-9. Pada saat itu Abu Jahal dengan teman-temannya, para sahabatnya dari Bani Makhzum, halafa, yakni dia bersumpah. Apa kata dia?
la in ra'aita Muhammadan, wahai para sahabatku dari suku Bani Makhzum, apabila engkau melihat si Muhammad, begitu bahasanya. Ya kalau kita kan Nabi Muhammad begitu ya. Ini kan lagi nyeritain Abi Jahal. Kalau kata orang Betawi, Abi Jahalnya orang Betawi salah. Lu ntar kalau pada ngeliat si Muhammad, ntar begitu lihat la ardokhna ra'sahu bil hajar, lu timpa aja pakai batu palanya. Begitu kalau bahasa kita. Fa'atahu wa huwa yusalli. Kemudian ini Abi Jahal dan para sahabatnya dari Bani Makhzum datang ngelihat begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Keadaannya salat, falamma rafa'al hajar shallat yadahu ila unuqih. Begitu Nabi Muhammad sedang salat, tiba-tiba falamma rafa'al hajar, ini namanya kalau kata santri tartib infisal. Jadi enggak lama lagi dia datang begitu, falamma bahasanya. Kalau summa rada lamaan dikit. Kan ada kalau kita baca di Quran ada summa gitu ya. Kalau falamma itu begitu Nabi lagi sholat dia datang gitu bahasanya. Falamma rafa'al hajar, begitu Nabi lagi sholat dia datang pengen ditimpah itu batu, diangkat oleh siapa tadi? Abu Jahal. Shallat yadahu, tiba-tiba Abu Jahal itu tangannya lumpuh, nggak bisa gerak. Ila unukihi, sampai dia walasiqul hajar, sampai itu si batu nempel di pundaknya. Begitu mau ditimpa agak jadi, nggak kena, bukan nggak kena apa, nggak kelempar itu batu, karena batunya nempel kepada pundaknya. Itu riwayatnya. Kemudian falamma ada ila ashabi, ketika Abu Jahal beserta teman-temannya tadi dari Bani Makhzum, dari beberapa Bani Makhzum kembali kepada kekumpulannya dengan para sahabatnya, dia datang. Dia cerita, wa akhbarahum, dia ceritain ke teman-temannya. Apa katanya? Bima ra'a saqatal hajar. Qala rajulun min Bani Makhzum. Begitu setelah pengen diceritain itu kepada sahabat-sahabatnya, tiba-tiba itu batu copot, nggak nempel lagi di kepalanya. Begitu mau nimpa nggak jadi tadi, karena batunya tangan Nabi Muhammad, Abu Jahal pengen ngelempar itu nggak sampai, nggak kena karena memang lumpuh tangannya. Pas kembali ke kawan-kawannya, saqatul hajar, batunya jatuh. Kemudian dengar cerita begitu, faqala rajulun, ada satu orang dari Bani Makhzum, min Bani Makhzum, yakni dari golongan itu, bicara dia, ana aqtalahu bihadza hal hajar. Wahai Abi Jahal, nanti biar saya datang, ntar yang bunuh dengan batu itu. Akhirnya dia marah, dia kesel. Fa'atahu wa huwa yusalli. Nah ini dari Bani Makhzum, satu laki-laki ini ngedatengin lagi. Nabi Muhammad posisinya sedang sholat. Fa'arada ayyarmiyahu bil hajar. Ketika dia hendak ingin melempar itu batu, fa'a'mahu Allah ta'ala basarihi. Tiba-tiba dia nggak ngelihat, jadi buta matanya. Ya, tiba-tiba begitu udah kesel dari rumah, udah ngoncok siap-siap mau nimpa nih, dan ntar aja dah gue yang bunuh, gue yang lempar pakai batu, kata dia. Begitu udah sampai pas mau ngelempar, fa'amahullahu ta'ala basarihi, tiba-tiba dia buta, pandangannya Allah butakan. Faja'ala sam'a wa sautahu alaihi salam wala yara. Dia mah dengar Nabi lagi sholat, posisi Nabi sedang sholat, dia dengar tapi kagak ngelihat, tiba-tiba buta. Faraja'a ila ashabi, maka kembali juga kepada sahabatnya cerita, falam yarahum, kembali kepada sahabatnya, dia nggak ngelihat sahabatnya, nggak kelihatan karena dibutakan oleh Allah. Hatta nadahu faqalu ma sana'tu, kemudian dia manggil kepada sahabatnya, dia bilang, saya melihat itu Nabi, saya mendengar Nabi Muhammad sedang sholat, tapi saya tidak melihat itu. Qala ma ra'aitahu walakin sami'at, saya melihat tapi saya tidak mendengar, saya tidak melihat, akan tetapi saya mendengar suaranya. Wahala baini wa bainahu
syai'un kahayatil ajal. Jadi saya tiba-tiba, kemudian itu mata saya tiba-tiba menjadi buta. Nah ini dengan adanya ini ayat maksudnya apa? Mimbaini aidihim saddan, ditutup matanya dari penghalangnya. Wa min khalfihim saddan, dan juga dari belakang nggak kelihatan. Ya. Untuk apa? Fahum la yubsirun, agar mereka tidak melihat. Maka kalau dalam riwayat lain begitu Nabi mau hijrah, jika Sayyidina Ali kemudian, ya Ali, kau tempati duduk tempat tidurku, hendak hijrah bersama siapa? Bersama Abu Bakar, anak muda luar biasa. Kalau ibarat gurunya mau berangkat, anak mudanya sebagai murid, wahai muridku, aku hendak pergi hijrah, nanti ada yang mau membunuh, kau tidur di tempatku. Kira-kira anak muda sekarang berani? Kagak berani. Sayyidina Ali siap, kemudian dia tidur. Maka Rasulullah dalam kisah tersebut menebarkan satu pasir, bacanya ayat ini. Begitu mau keluar hijrah, bacanya ayat ini. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Maka kemarin saya lihat berita ada di YouTube ya, Al-Youtubiyah, itu tentara-tentara Hamas begitu mau naruh bom ke tank, sambil dia baca ayat ini. Saya dengar itu bacaannya, pernah lihat Bapak? Ada videonya itu, sambil naruh, Masya Allah, sambil bawa bom, sambil baca ini, waja'alna min baini aydihim, sampai baca ini ya. Karena memang Masya Allah, syarat masuknya juga harus hafiz Quran ya. Hamas itu Masya Allah, makanya mentalnya bukan mental kayak Zionis, bukan. Dia memang mati adalah hari raya, artinya emang itu yang dicari. Maka disebutnya juga syahid. Nah kalau orang yang ngebom di jalan sehingga umat muslim disangka radikal, padahal Islam tidak mengajarkan begitu, itu bukan mati syahid, mati sangit namanya. Ya, karena nggak ada ajarannya begitu. Nah, maka Quran diturunkan ma huwa syifa, ya, sebagai obat. Kita ambil dari ribuan ayat, satu aja jadi obat. Maka kalau Al-Ma'la Qurdi itu kalau kita lihat bacanya cuma satu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Orang gagu ya tidak bisa ngomong, orang buta sembuh dengan bacaan itu. Ada itu di YouTube sampai ribuan itu ya. Kak, kalau bapak-bapak juga mau kemana, ke Jakarta, saya sering banget ditilang itu, saya udah baca waja'alna min baini aydihim biar kagak kelihatan sama Pak Polisi. Begitu Prit diberhentiin, saya ditanya kenapa lampu merah terus jalan. Enggak tahu lampu merah. Tahu Pak, emang kenapa enggak berhenti? Saya enggak tahu, ada bapak. Akhirnya ditilang, diambil itunya SIM-nya. Aduh, kalau diceritain kita nangis bareng nanti. Nggak diambil, akhirnya yaudah Pak, udah SIM aja diambil, nggak apa-apa lah. Kita udah baca, bukan berarti nggak, mana kata Pak Ustadz ini setiap Quran menjadi syifa, menjadi ya ini satu solusi atau satu obat. Bukannya salah Qurannya, emang kitanya kurang yakin. Ya, bahasanya ada dua soalnya. Biar nggak kita kaku ya. Kalau yakin itu bahasanya ada dua Pak Ustadz. Ini dapat saya sendiri bikin yakin. Yang pertama yakin, yang kedua nyerep. Memang beda-beda. Kalau kita orang yakin, semua orang yakin rezeki Allah yang ngasih, yakin dia, yakin bahwasanya Allah yang menentukan rezeki, yakin. Ustadz yakin, rakyat biasa yakin, pedagang yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Tapi ada satu yang belum kita punya, nyerep. Emang beda-beda. Saya contohin, saya tamsilkan. Kalau bapak suka makan nasi uduk pagi-pagi, ada namanya semur tahu, semur jengkol, sama semur tempe, ya kan? Ada semurnya kan? Kita lihat coba, sama semur oncom. Begitu semur tempe kita buka, semur tahu kita buka. Nah kalau semur tahu begitu dibuka, luarnya doang coklat, dalamnya putih. Bener nggak? Nggak sampai nyerap. Nah itu belum nyerap namanya. Tapi kalau semur oncom, luarnya coklat, dibuka pakai sendok, dalamnya juga coklat, nyerap namanya. Artinya bukan sampai di tenggorokan doang dia yakin, sampai ke hati masuk, namanya nyerap. Nah ini juga kalau kita baca, bukannya enggak ada faedahnya karena belum nyerap ya.
Melebihi dari yakin, maksudnya benar-benar yakin dalam hatinya. Kayak oncom. Begitu kiranya. Nah, maka banyak, sehingga kalau kita sering ulama itu nyampaikan dalam kitab-kitabnya, ya, begitu hendak Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika dihukum oleh Raja Namrud mau dibakar dengan api, ada itu, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, kalau nggak salah Ibu Sedia. Ya, kita juga bisa kalau ada orang kebakaran, kita baca dulu 20 kali di rumah. Sampai ke sana bukannya selamat, geseng. Ya artinya itulah udah Allah berikan semuanya. Sebenarnya kita ambil faedah-faedah di situ. Ya. Bahkan kalau orang cerita itu begitu Nabi Ibrahim hendak dibakar, kalau kita lihat di buku-buku cerita kadang banyak salah, Pak. Jadi Nabi Ibrahim ceritanya di situ diikat di kayu besar. Bukan begitu, bukan diikat, padahal kisahnya. Ya. Makanya kita beli buku juga jangan sembarangan. Artinya tidak sesuai dengan tarikhnya. Ini kayu bakar besar, ini Nabi Ibrahim diikat di kayu, bukan begitu. Tapi kayu udah banyak, hampir semasjid misalnya begitu. Di sini dibikin kayak ketapel, dimasukin di sini, kepada api yang besar. Udah apinya udah nyala posisinya. Ya, sambil baca dalam kitab itu saya lupa. Sambil baca tuh Nabi Ibrahim sampai kepada api. Malaikat besar, sebelum nyampe kepada api, malaikat udah pada nawarin, apakah aku perintahkan seluruh malaikat yang penjaga angin biar bisa niup ini api? Enggak, kata Nabi Ibrahim, biarin, kalau bahasa kita Allah juga tahu. Begitu kalau bahasa kitanya. Nah, kemudian ada burung-burung semua pada nawarin bawain air. Ya, dalam kisah itu. Semut bawa air, semut juga. Cuman kan semut itu kisahnya di situ dikatakan diketawain sama burung. Apa? Burung bilang, ya semut, gua aja yang segini paruhnya lumayan besar bawa air dari laut, pengen madamin Nabi Ibrahim dari dibakar, nggak padam, apalagi lu cuman segitu. Semut dikatain begitu, ngebahak itu, terbahak si burung. Apa jawab semut? Luar biasa ini pelajaran. Wahai burung, jangan melihat aku kecil, tapi lihatlah begitu Nabi Allah yakni kekasih Allah Khalilullah hendak dibakar, aku sudah berusaha karena seginilah kemampuanku. Ketika kelak aku ditanya oleh Allah Ta'ala nanti, apa yang engkau lakukan terhadap nabiku ketika nabiku dibakar, si semut punya jawaban, ya Allah, saya memang segini kemampuan saya, nggak bisa madamin, tapi saya udah berusaha buat pengen bisa madamin itu api. Semut punya kuncian, makanya enak ketika orang cemara ditanya, apakah engkau pada ngaji pada hari Ahad? Penuh sama Al-Quran Madani, ya. Orang sininya sepi. Artinya kita punya jawaban, emang gak dikasih tahu. Alim ulama udah bebereakan kalau kata orang Betawi mah. Udah ngajak, hayu ngaji, tetap aja nggak pada mau ngaji. Setidaknya kalau kita hadir, apakah engkau tidak bisa melaksanakan perintahku? Apakah engkau tidak bisa menjalankan seluruh perintahku dan meninggalkan seluruh rangkaianku? Kita setidaknya kalau udah ngaji mah, ya Allah, segini kemampuan saya. Kayak tadi semut punya jawaban seenggaknya, ya. Itu kembali lagi. Jadi itulah kisah Abu Jahal ketika hendak melempar batu, maka kemudian turun ini ayat, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan absyainahum fahum la yubsirun. Kita teruskan sedikit, ya. Bidambi walau duntum minhu li'aklani wa ba'da dhalik kullama arada Abu Jahlin Muhammadan alaihi salatu wassalam yaqdiru ayyarahu. Wa fi riwayatin nuzuli hadhil ayat fi ta'ifatin min Quraisyin zalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma ashabi kanu jalisina yawman inda babil Ka'bah faqalat Quraisy ta'alu na'khudhu Muhammadan ma ashabihi wa nadhhaba bihim ila Jabali Abi Qubais fanaqtulu Muhammadan ma'a ashabihi wa man la yarda dinih nukhalli
sabili wa illa fanuqatlu kullahum wa ba'da hadhihi al-masyawarah in taku wa atu ila Muhammad alaihi salam wa ashabihi faja'ala Allah ta'ala baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan lam yarau Muhammadan wa ashabihi. Begitu. Paham ya? Iya begitu tadi. Ternyata kita nggak paham, Pak. Sampai serah. Maka mohon maaf ya. Berarti kita butuh guru. Kita nggak bisa baca sendiri. Berarti butuh ada yang ngejelasin ya. Jadi butuh ada yang ngejelasin, butuh guru ya. Karena kalau kita hidup nggak punya guru repot. Siapa yang mau tanggung jawab nanti? Dalam riwayat lain bukan begitu ceritanya. Tapi ceritanya bagaimana? Tadi yang udah dibaca. Nah, dalam cerita yang lain, ketika Nabi Muhammad SAW hendak ke mana tadi tuh? Hijrah ke fi Taifatin, yakni di Taif. Abu Jahal melalui gunung Qubais, ila Jabalin Abi Qubais, hendak ke Abi Qubais itu Nabi Muhammad SAW pergi bersama para sahabatnya. Nah, ini dijegal, apa bahasa sekarang dijegal? Dicegat ya, dicegat itu di jalan, maka turunlah ini ayat, nuzulat hadhil ayat. Maka dibaca ini ayat, washabi ja'alallahu ta'ala min baini aidihim, antara pandangan mereka, yakni di hadapan mereka, wa min khalfihim, dan di belakang mereka, saddan lam yarau Muhammadan wa ashabi, sehingga para kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal enggak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi saya bilang tadi tidak bisa melihat, itu begitu. Maka turun ini ayat, sehingga ayat itu bahkan kita sering dengar dikatakan, man fasarral Qur'ana birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mentafsirkan Quran sama udele dewe, sepengen pemikiran dia, maka siap-siap ngambil bagian di neraka. Kita ngeri. Maka tidak bisa kita potong-potong itu ayat untuk kepentingan mohon maaf, politik atau kepentingan yang lain ya. Tidak bisa, karena memang nanti ada sebab-sebabnya, ada riwayat turunnya bagaimana. Nggak bisa kita penggal-penggal begitu aja ya, karena semuanya ada kisahnya, ada riwayat turunnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Nabi pada saat Nabi belum mengajak secara terang-terangan Islam, itu para di suku Quraisy atau suku yang lainnya biasa-biasa aja sama Nabi, tidak musuh. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW hendak, kalau bahasa sekarang misi lah bahasanya, ingin menyebarkan misi yakni supaya Islam ini tersebar, maka mulailah banyak di situ musuh-musuh ya, karena khawatir, kalau bahasa sekarang lawan politik, khawatir nanti orang-orang di situ tidak menghormati pembesar-pembesarnya, pasti bakal menghormati Muhammad begitu. Maka beribu-ribu cara, berbagai macam cara, kalau bahasa sekarang mungkin diintimidasi lah bahasanya begitu ya. Maka nggak aneh kalau orang udah nanam padi pasti banyak rumput ya, iya apa enggak? Orang nanam kebaikan, mau ngajak kebaikan, yang iri bukannya nggak ada, banyak ya. Apalagi kita mohon maaf begitu, yang menyampaikan misalnya masih muda, banyak orang-orang sepuhnya. Tapi kalau memang salah ya katakan salah. Maka kadang mohon maaf, kemarin itu agak kurang setuju juga, sedikit memang tidak penting disampaikan, tapi buat wawasan nggak apa-apa. Ada satu menyampaikan itu, bahwasanya baca sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak kata beliau, saya dengar para mubalik, para khutbah, para muallim, para guru, para ustadz, ketika baca sholawat dia bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah itu kata. Salah kata. Ada kemarin ya. Maka kalau kita tarik dua ilmu,
Satu ilmu tajwid, kedua ilmu nahwi wa sarfi, ilmu nuhat, ilmu retorika bahasa Arab. Kalau kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita tarik ke dalam ilmu tajwid, maka harus sukun kalau memang mau waqaf. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sukun, waqaf. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau memang diwasal, jangan dibaca tanwin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau mau diwasal ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala, ya. Maka jangan mutlak dikatakan salah. Tapi kalau kita tarik dalam ilmu nahwu, betul bacanya ala sayyidina, ya, ala sayyidina mudhof Muhammadin mudhofun ilaih, ya, alamat jarnya kasrah, maka benar Muhammadin dibaca. Memang ini tidak penting disampaikan, tapi untuk wawasan maka tidak boleh langsung menyalahkan Sayyidina Muhammadin, dibacanya salah. Tapi kalau kita tarik dalam ilmu nahwu, betul itu kalau memang melalui ilmu nahwu. Tapi kalau memang melalui ilmu qiraat, ilmu tajwid, harus diwasal. Kalau diwasal maka dinnya tidak bisa, tanwin masuk kepada wawu, maka idgham bi gunnah, Muhammadu wa ala. Nah, begitu. Jadi tadi maka saya katakan, kalau memang orang sudah banyak sumber-sumber keilmuannya, maka tidak mudah untuk menyalahkan orang. Mohon maaf, terakhir ya, maka kita sering lihat para netizen para netizen itu kadang lebih pintar dibanding para ulama. Memang maha benar netizen dengan segala omongannya. Iya, sampai-sampai sekelas Sayyidina Sayyidil Walid, yani Al-Habib Al-Hafiz Umar, ya, bacaan Fatihahnya kita koreksi. Emang siapa kita mah tukang dosa, ya, tukang maksiat. Kita emang enggak merasa suci, tidak. Kita bisa juga karena kita belajar, bukan mulia karena Allah muliakan. Kalau beliau Masya Allah, jangan kira kita ngoreksi bacaan Fatihah orang, ya, ya, karena memang, kecuali memang kita kelihatan memang dia salah. Ini sekelas Masya Allah ulama dunia. Maka sedikit itu yang dibaca oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, mungkin bukan riwayat Imam Asim, ya, atau Hafiz, itu banyak riwayat. Maka sedikit di sini ingin menyampaikan wawasan, karena ini sesuai dengan Al-Quran juga, ada hubungannya, ada kolerasi di sini. Maka yang pertama ada namanya Imam Nafi. Imam Nafi punya dua riwayat, punya dua imam yang meriwayatkan bacaannya. Yang kedua Imam Qalun dan Warsh. Kedua Imam Ibnu Katsir punya dua riwayat, yakni punya dua imam, Imam Bazi dan Imam Kumbul. Yang ketiga Imam Abu Amr, dia punya dua riwayat, Imam Duri dan Imam Asyusi. Yang ketiga Imam Abu Amir, yakni punya dua riwayat, Imam Hisham dan juga Ibnu Zakwan, ya, yang mempunyai bacaan Imam Nafi pada saat itu membaca Maliki Yaumiddin. Kalau kita Imam Hafiz dibaca Maliki Yaumiddin, maknya panjang, alifnya dua harakat. Ketika ada yang baca Maliki Yaumiddin, benar. Itu Pak Ustaz itu baca mimnya pendek amat. Kalau mau sholat disitulah salah. Bukan Ustaz yang salah, lu yang bego. Ya kadang-kadang greget Pak, mohon maaf begitu. Jangan suka nyalain orang. Ada juga, kemudian nanti saya teruskan. Kedua Imam Asim. Nah, riwayat Syu'bah dan Hafiz. Di kita kebanyakan Imam Asim riwayat Hafiz, sering kita baca yang para ustadz, ya, Ustadz Amir membaca itu, mengajarkan tajwid. Kebanyakan riwayatnya Imam Hafiz. Keenam, Imam Hamzah punya dua murid, punya dua riwayat, Imam Khalaf dan Imam Kholad. Dan ketiga Imam Al-Kisai punya dua murid, Abul Harith dan Duri Al-Kisai, yakni punya bacaan-bacaan sehingga Imam Asim atau Imam Kisai dan Imam Yakub mimnya dibaca panjang tadi Malik Yaumiddin, tapi Imam Nafi' dibacanya pendek Malik Yaumiddin. Bahkan kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain, mustaqim atau ihdinas sirata shad, di situ dibolehkan dengan sin dan juga baina sin wa ta,
sirata, baina sin dengan shad begitu, antara huruf sin dan huruf shad, seperti zirata. Pernah dengar nggak? Ihdinas siratal mustaqim, pernah dengar? Kalau kita ihdinas siratal mustaqim, karena lidah orang beda-beda, di kita juga sama aksen ya. Logatnya, waktu saya di Sulawesi susah mengucapkan huruf za. Siapa nama kau punya nama? Abisar. Abisar, kata saya siapa? Oh Abizar, pakai jet, dia bilangnya Abisar. Maka ketika baca surah Az-Zalzalah, kita baca Iza Zulzilatil, dia baca Isa Sulsilatil, karena memang tidak bisa ngomong za. Nah sama di Arab juga dulu waktu imam-imam itu meriwayatkan ini bacaan, ketika bacaan ihdinas siratal mustaqim tidak bisa huruf shad, maka boleh pakai sin, ihdinas siratal, boleh. Dan juga ihdinas siratal, ya, pakai shad. Maka kembali kita budayakan namanya keilmuan, jangan sampai kita mudah menyalahkan orang sehingga kita benar dalam pengamalan dan bacaan-bacaan dan ibadah kita, insyaallah. Amin. Ya, karena ada kaidah juga, udah terang tuh ya, ada kaidah disebutnya qalilun qarra khairun min kasirin farra. Sedikit ngaji yang penting dapat daripada banyak ngelamun acak-acakan gak jelas. Ya, kita cukupkan. Juga memang mudah-mudahan yang hadir pada saat ini banyak ya, sudah mabit. Mabit itu berarti kalau bahasa Sundanya meeting ya, maksudnya nginep begitu, bermalam. I'tikaf, maka luar biasa pahala i'tikaf. Saya juga ingin itu mabit, tapi tadi semalam kita baru pulang dari mana Pak Haji namanya tadi? Saya bilang Gembor, dari daerah Gembor baru pulang ya. Acara di sono di Gembor rame banget. Kalau di sono itu yang begini apa namanya, bukan acara mingguan ngaji begini, ini biasa ngaji tiap harinya penuh kalau di Gembor. Nah pas acara bulannya penuh banget keluar-luar, masya Allah. Emang sendalnya pada di luar. Tapi memang banyak, lebih dari 100. Banyak di sana, makanya luar biasa. Kita acara ngaji juga kemarin, kita tutup dengan doa ya Pak ya, dengan menyempurnakan ini pengajian. Mudah-mudahan semuanya yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang berkah, umur yang panjang, punya turunan soleh dan solehah, bakti kepada orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa yafdali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana innana natawassalu ilaika bi tilawati kalamikal karim wa bi dzikri asma'ikal azim wa bi jahi nabiyyikal karim wa bi masyayikhina fid din. Ansrah lana sudurana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Fatina su'alana ya Allah.
فأتنا سؤالنا يا الله فأتنا سؤالنا يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم اجمعين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Belum, tapi udah terang. Belum bisa. Lagi. Langsung pamit ya. Ada lagi ada.